Wah, udah mau skripsi nih. Tapi aku bingung harus mulai dari mana. Supaya bisa cepat selesai itu gimana ya caranya ya? Apa aku tanya ke... Hey yo. Wah, mas. Masuk, masuk. Ada apa bro? Mas, mau nanya dong. Kan mas sudah lulus nih skripsinya bulan Desember kemarin. Udah lulus wisuda juga toh bulan Februari. Nah, tipsnya gimana sih mas? Kalau mau skripsinya cepat selesai dalam satu semester? Oh, masalah skripsi. Kamu mau tahu caranya biar cepat selesai? Ini aku kasih kamu tipsnya. Hey yo, welcome back to my channel yo. Apa kabarnya brosis semua dimanapun kalian berada? Semoga brosis selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kembali lagi di channel Batista Ventura dan pada video kali ini aku mau membagikan 8 tips agar skripsi kalian kelar dalam satu semester. Mungkin ada beberapa dari brosis yang saat ini sedang menyusun skripsi, atau mungkin ada brosis yang semester depan akan menghadapi skripsi. Skripsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karangan ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai bagian dari penilaian atau pendidikan akhir mereka. 8 tips ini akan aku bagikan dan sudah aku terapkan ketika aku menyusun skripsi yang dimulai pada bulan September sampai dengan bulan Desember. Dan hasilnya sangat memuaskan. Kalau misalkan dari brosis mau mengikuti langkahku, mau menyelesaikan skripsi dengan cepat, yang terpenting adalah dari brosis harus tanamkan niat, kemauan, kerja keras, dan keseriusan dalam menyusun skripsi. Tapi jangan lupa seperti biasa untuk like, subscribe, dan juga tonton terus video-video yang ada di channel Batista Ventura, karena channel ini, channel Batista Ventura, adalah channel yang membahas dunia seputar mahasiswa, dunia perkuliahan, organisasi, dan sebagainya. Jadi brosis semua yang masih mahasiswa, masih kuliah, ayo sama-sama kita subscribe channel ini, karena di channel ini akan membahas dunia seputar mahasiswa. Kita masuk dalam pembahasannya. Tips yang pertama adalah mencari permasalahan. Mencari permasalahan di sini bukan berarti kita mencari gara-gara atau membuat ulah di masyarakat. Mencari permasalahan di sini adalah kita menentukan topik yang mau kita ambil buat skripsi kita. Mungkin dari beberapa brosis ada yang bertanya, bagaimana supaya kita bisa mengetahui topik yang mau kita bahas dalam skripsi. Yang terpenting kalau dari aku adalah kalian harus update terus berita-berita baik di Indonesia maupun di internasional yang marak dibicarakan oleh masyarakat luas, dan kamu paham betul isi berita tersebut. Karena berita ini nanti akan kaitkan dengan teori atau ilmu yang kalian kuasai selama kuliah. Contohnya aku dulu mengambil topik tentang illegal fishing. Mengapa aku mengambil topik illegal fishing? Karena tahun lalu, tahun 2019 itu sangat sering dibicarakan mengenai illegal fishing, baik itu di berita Indonesia, berita nasional, atau di kancah internasional sering dibahas masalah illegal fishing ini. Dan aku sangat menyukai materi hukum laut, itu sebagai landasan teorinya. Makanya ketika kalian mencari topik permasalahan, kalian paham betul isi berita tersebut dan korelasikan dengan ilmu yang kalian pelajari dan kalian kuasai. Kita lanjut ke tips yang kedua. Tips yang kedua adalah membaca. Banyaklah membaca. Kita sebagai mahasiswa tidak pernah lepas dari yang namanya membaca. Karena dengan membaca kita bisa menambah informasi tambahan yang mungkin saja informasi tersebut belum kita dapatkan ketika kuliah. Dengan kita banyak membaca, kita pasti mendapatkan informasi dari luar dunia perkuliahan kita, misalkan dari buku, jurnal, koran, dan media-media lainnya. Atau bisa saja kalian bisa melihat skripsi kakak kelas kalian atau kakak tingkat kalian yang topiknya tentu sama dengan kalian. Jadi setelah tadi tips yang pertama, kalian sudah menentukan topik permasalahan. Lalu yang kedua sekarang adalah membaca untuk menambah informasi apa sih yang mau kita bahas tentang topik yang telah kita tentukan sebelumnya. Bisa kalian lihat contoh skripsi kakak tingkat kalian yang topiknya sama dengan kalian, tapi ingat bukan untuk diciplak semuanya. Kamu hanya lihat contohnya, oh dia bahas ini, dia bahas ini, dia bahas ini.
Tidak dipungkiri, kalau misalkan ternyata topik yang kakak tingkatmu tuh bahas itu sama dengan punya kalian, itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dihindari, pasti akan ketemu yang sama. Caranya supaya tidak sama, meskipun topik kalian itu sama, topik pembahasannya, tetapi isi dari pembahasan itu yang berbeda, yang harus berbeda dengan punya kakak tingkat kalian. Aku mengambil topik illegal fishing. Illegal fishing itu sudah banyak sekali dibahas, baik itu di tingkat kampusku maupun di universitas yang lain. Sering, udah setiap tahun pasti ada masalah illegal fishing. Itu tidak menjadi masalah topiknya sama. Yang terpenting adalah kamu bisa menemukan atau bisa menentukan isi pembahasan yang berbeda dengan yang lain. Karena skripsi ini harus ada pembaruan dari tahun ke tahun, harus ada yang terbaru. Jangan isinya sama, topiknya sama, judulnya sama, itu malah kamu bakal ditolak. Itu kalau misalkan kamu melihat tambahan informasi gambaran, supaya gambaran aja nih, skripsi itu gimana sih? Kamu bisa lihat skripsi dari kakak tingkat kamu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, bisa kamu baca buku supaya mendapatkan tambahan informasi juga buat skripsi kamu. Baca buku di perpus, atau pinjam, atau beli, kan banyak alternatif lain kan. Namun, sering aku mendapatkan masalah, ternyata buku di perpustakaan itu yang mau kita cari ternyata tidak ada. Caranya bagaimana? Tidak ada kata kalau kamu, aduh bukunya nggak ada nih, jadi aku nggak bisa mendapatkan informasi. Browsis dunia sekarang sudah semakin canggih. Kamu bisa saja mencari alternatif baca lain dari jurnal, dari e-book, dari artikel, dari koran, dan masih banyak lagi yang bisa kamu peroleh selain dari buku. Makanya jurnal ataupun apapun itu bisa kamu peroleh dengan mudah dan cepat tentu saja karena menggunakan internet. Kamu baca jurnal, kamu cari intisarinya, tapi bukan untuk dicontek. Ketika kamu sudah kutip jurnal, jangan lupa dari jurnal, dari buku, dari artikel, dari manapun itu, jangan lupa tambahkan catatan kaki atau footnote setiap kali kamu mengutip penjelasan dari sumber lain. Itu untuk mencegah namanya plagiat. Sekarang aku mau cari jurnal dulu deh. Nah, ini kayaknya cocok nih aku jadikan teori. Aku copy dulu ah. Eits, jangan lupa pakai footnote setelah kita mengcopy dari kutipan lain. Tips yang ketiga itu adalah konsultasikan dengan dosen pembimbing kamu. Setelah kamu mendapat topik permasalahan, sudah kamu cari literatur atau bahan bacaan buat landasan teori atau pembahasan deskripsi kamu, saatnya kamu konsultasikan dengan dosen pembimbing kamu. Jangan kamu lari dari dosen pembimbing, karena beliau-beliau inilah yang akan senantiasa menuntun kamu dari awal pembentukan skripsi hingga nanti kamu ujian sidang atau sidang skripsi. Beliau-beliau inilah yang akan membantu kamu, yang akan mengarahkan kamu harus buat ini, kamu harus ke sini, kamu harus cari ini. Dia akan menuntun kamu. Kamu harus mencari, kamu harus aktif bertanya kepada dosen, aktif untuk berkonsultasi dengan dosen. Tentukan jadwal konsultasi kamu dengan beliau. Meskipun lewat chat atau lewat telepon, itu tentu harus ada etika berhubungan dengan dosen atau berkomunikasi dengan dosen. Jangan seperti video yang satu ini. Malam Pak, besok Bapak ada jadwal nggak ya? Saya mau bimbingan dengan Bapak Sen. Atau kemungkinan yang seperti ini. Malam Pak, besok saya mau bimbingan dengan Bapak nih. Ping, 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 ping. Sen. Dua video tadi aku sarankan jangan diikuti. Karena kalau misalnya kamu seperti yang dua video tadi, malah dosen tadi tidak akan mau untuk mengarahkan ataupun bertemu dengan kamu karena kamu tidak mempunyai etika ataupun sopan santun kepada mereka. Meskipun kita berkomunikasi lewat chat atau lewat telepon, tidak ketemu langsung dengan dosen, tapi tentu ada etika dalam berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, orang yang kita hormati.
kita yang aktif. Sekali lagi, kita yang aktif, bukan mereka yang mencari kita, tapi kita yang mencari mereka, kita yang menghubungi mereka, karena kita kan yang membutuhkan mereka, membutuhkan bimbingan mereka. Jangan seperti 2 video tadi. Gunakan etika yang aku sering gunakan ketika aku chat atau berkomunikasi dengan dosen melalui media sosial. Sebutkan salam, bisa itu selamat pagi, atau selamat siang, atau sore, atau malam, tergantung waktu kamu menghubungi mereka tuh kapan, siang, pagi, atau malam, atau bahkan sore. Yang penting jangan subuh ya, karena subuh kan orang masih pada tidur atau masih istirahat, jangan diganggu. Yang kedua, sebutkan permohonan maaf karena kita telah mengganggu waktu mereka dengan harus membalas chat kita ini. Makanya gunakan permohonan maaf ini, maaf telah mengganggu waktu ibu atau bapak, seperti itu. Lalu tentu saja sebutkan nama, biar mereka tahu itu nomor ini kan pasti nggak di-save mereka, kemungkinan nggak di-save atau mungkin ada yang di-save, tapi kita ibaratkan nomor kita tuh nggak di-save mereka. Makanya sebutkan nama kamu, prodi apa, dan sebutkan juga bahwa kamu tuh mahasiswa bimbingan dia. Karena jangan sampai kita sudah sebutkan nama tapi dia masih bingung, ini siapa, mahasiswa bimbingan saya kah atau bagaimana. Maka langkah lebih baiknya sebutkan juga nama dan juga kamu menyatakan bahwa kamu tuh mahasiswa bimbingan dia. Lalu sampaikan, tanyakan, saya mau bimbingan dengan bapak atau ibu terkait dengan pembahasan skripsi saya yang tentang topik apa. Kapan bapak atau ibu mempunyai waktu luang agar saya bisa berkonsultasi dengan bapak. Kita yang minta jadwal ke mereka, bukan kita yang nentuin jadwalnya. Dan terakhir, ucapkan terima kasih dan salam lagi, selamat pagi, siang, atau malam. Itu etika berkomunikasi yang aku terapkan, yang aku gunakan, baik itu lewat chat ataupun lewat telepon dengan dosen pembimbing. Next, kita lanjut ke tips berikutnya. Tips yang keempat adalah mempunyai target dengan tujuan supaya kamu setiap hari itu ada perkembangannya, ada progresnya. Makanya di sini target ini menentukan apakah skripsi kamu tuh bisa cepat selesai atau tidak. Dengan target itu memacu kamu supaya kamu tuh setiap hari mengerjakan skripsi, rutin mengerjakan skripsi, agar target untuk kelar selesai dalam 1 semester itu juga bisa tercapai. Target ini terserah Brosis semuanya, mau menentukannya berapa lama. Misalkan dalam 1 hari aku mau mengerjakan skripsi selama 1 jam atau setengah jam, it's up to you, terserah Brosis semuanya. Kalau aku dulu mempunyai target mengerjakan skripsi dalam 1 hari adalah 3 atau 4 jam dalam 1 hari. Dan dengan rutin melakukan 3-4 jam ini, progres kita semakin terlihat. Yang terpenting dari mempunyai target ini adalah ada progres, ada perkembangan setiap hari dari pembahasan skripsi kita. Karena kalau kita tidak mempunyai target, ya kita bingung. Misalkan hari ini kita kerjakan, besok nggak dikerjain, baru dilanjutin lagi seminggu kemudian, itu akan lama untuk Brosis semuanya. Brosis. Jadi tentukan target Brosis semuanya, mau mengerjakan skripsi dalam 1 hari itu berapa lama, bisa setengah jam, bisa 1 jam, terserah Brosis semampunya. Tips yang kelima adalah mencari tempat yang nyaman. Mencari tempat yang nyaman di sini dalam artian kamu harus mencari tempat yang comfy, yang nyaman buat kamu untuk mengerjakan skripsi. Karena skripsi ini kembali lagi harus serius dikerjakan, harus membutuhkan konsentrasi yang penuh, yang tinggi, supaya pembahasannya juga tidak amburadul dalam skripsi kamu. Cari tempat yang tenang, yang sepi, yang membuat kamu bisa berkonsentrasi dengan penuh. Jangan kamu pergi ke kafe, tempat yang ramai. Ini aku sarankan saja sih, tergantung ke Brosis semua mau menanggapinya seperti apa. Tapi karena pengalamanku juga sudah pernah, aku pergi ke kafe untuk melanjutkan skripsi aku dengan harapan supaya aku bisa refresh pikiranku dan bisa menemukan ide. Tapi malahan aku asik sendiri, main sendiri, memanfaatkan wifi yang ada, atau bahkan ngobrol dengan teman aku sendiri, sehingga skripsi kita tidak dikerjakan. Itu pengalamanku, aku pernah mengalami, makanya aku sampaikan ke Brosis semuanya supaya tidak terjadi kepada Brosis. Bisa mengerjakannya di kamarmu, kamar kos, kamar kamu yang penting ya.
Karena di kamar bisa tenang kan, nggak ada yang ganggu gitu loh intinya, supaya kamu bisa berkonsentrasi penuh. Atau kalau misalkan kamu juga sekaligus mau mencari bahan pustaka atau literatur, kerjakan di perpustakaan. Itu aku juga sering lakukan di perpustakaan, 2 atau 3 kali seminggu kerjakan di perpustakaan, supaya aku nggak jenuh di kamar terus, harus cari tempat yang lain. Jadi aku sarankan untuk dosis semua, carilah tempat yang nyaman, yang bisa membuat kamu berkonsentrasi penuh, yang bisa meningkatkan keseriusan kamu dalam mengerjakan skripsi. Kita lanjut ke tips yang ke-6. Tips yang ke-6 ini ada korelasinya dengan tips yang ke-4, dimana ketika kita sudah mempunyai target mengerjakan skripsi dalam 1 hari berapa jam, berapa lama, itu harus kamu rutin lakukan setiap hari. Bahkan Sabtu Minggu pun tetap harus dikerjakan. Karena apa? Karena kalau misalkan kamu, oke lah hari ini kamu memenuhi target 1 jam misalkan, kemudian besok kamu sudah lupa untuk mengerjakan skripsi kamu, dan kamu baru melanjutkannya 3 hari ke depan atau 5 hari ke depan atau bahkan seminggu, dan sampai kamu lupa harus melanjutkan skripsi kamu. Tips yang ke-7 adalah istirahat yang cukup. Ketika kamu sudah mencapai target kamu 1 jam atau setengah jam atau berapapun sesuai target kalian, kalian sudah merasa jenuh, pusing, butuh refreshing. It's okay to take a break. Tidak masalah untuk istirahat sejenak. Refresh lagi pikiranmu, refresh lagi otak kamu, tenaga kamu, baik itu selama setengah jam atau 1 jam. Aku sarankan setengah jam, rentang antara setengah jam sampai 1 jam. Jangan terlalu lama. Kalau kamu misalkan terlalu lama untuk istirahat, malah kamu nanti terlena dan lupa untuk mengerjakan skripsi. Saran aku, kembali ke brosis semuanya. Kalau kamu sudah merasa jenuh, istirahat sebentar. Seperti main game misalkan, dengerin musik, nonton film. Tapi kalau nonton film ini terlalu lama ya, maksimal 1 jam saja. Atau nonton drakor, atau melakukan hobi yang kamu sukai. Kalau aku dulu untuk istirahat dari rehat sejam ini aku main game atau dengerin musik favorit. Tapi ingat, rentang istirahatnya, rentang waktunya adalah setengah jam sampai 1 jam maksimal. Dan kita masuk ke tips yang terakhir. Tips yang ke-8, tips yang terakhir buat brosis semuanya. Ketika kamu sudah berusaha semaksimal mungkin, kamu sudah serius mengerjakan skripsi, kamu pantang menyerah mengerjakan skripsi dari Senin sampai Minggu, dan kamu sudah mengeluarkan segala pikiran tenaga kamu untuk mengerjakan skripsi, saatnya kita berdoa. Berdoa di sini dalam artian kita tidak bisa lepas dari bantuan Tuhan. Prinsip aku adalah ora et labora dalam agamaku, yaitu berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kamu sudah berusaha terus-menerus tapi kamu tidak direstui, tidak disertai oleh Tuhan, nanti bisa saja di tengah jalan kamu akan mengalami permasalahan. Begitupun kalau misalkan kamu berdoa tapi tidak ada usaha, ya sama aja bohong. Jadi antara berdoa dan bekerja itu adalah kedua yang tidak bisa dipisahkan. Dalam berdoa kita sampaikan permohonan, minta pernyataan Tuhan, minta penuntunannya agar skripsi kamu lancar sampai selesai, sampai sidang nanti. Dan selain berdoa tentu kita meminta dukungan atau support dari orang tua, keluarga terdekat, minta dukungan mereka, minta restu mereka agar skripsi kita bisa berjalan sesuai dengan rencana. Ingat, ini rencana. Kalau kita mempunyai rencana, kita harus berusaha untuk memenuhinya. Dan jangan lupa selalu berserah kepada Tuhan. Itulah 8 tips yang aku bisa sharekan kepada brosis semuanya untuk menyelesaikan skripsi dalam 1 semester. Supaya brosis mengingat kembali 8 tips tadi, mari kita review kembali. Tips yang pertama adalah tentukan topik permasalahan sesuai dengan yang kamu pahami dan kamu kuasai tentu saja. Yang kedua adalah banyak membaca. Berbagai macam literatur, berbagai macam sumber bacaan sudah kamu bisa peroleh dengan cepat dan mudah saat ini dengan kemajuan teknologi. Yang ketiga adalah kamu harus rutin berkonsultasi dengan dosen pembimbing kamu supaya mereka juga tahu perkembangan kamu sampai mana. Dan ketika kamu misalkan ada mengalami kendala atau kesulitan,
Kamu bisa tanyakan pendapat mereka, dan mereka pasti akan menuntun kamu. Yang keempat adalah mempunyai target. Ingat, dalam satu hari, misalkan kamu mau mengerjakan skripsi 1 jam atau setengah jam, it's up to you, dosis. Terserah kamu dan semampunya, jangan dipaksakan. Yang kelima adalah mencari tempat yang nyaman untuk mengerjakan skripsi, karena skripsi ini membutuhkan tingkat keseriusan dan juga konsentrasi yang tinggi. Yang keenam adalah rutin mengerjakan skripsi. Ketika kamu sudah mempunyai target tadi, target itu harus kamu lakukan setiap hari rutin. Yang ketujuh adalah istirahat yang sejenak, istirahat yang cukup. Misalkan kamu sudah merasa jenuh atau capek dan kamu butuh refreshing, it's okay to take a break for a moment. Tidak masalah kamu ambil istirahat sejenak atau sementara waktu. Dan yang terakhir, yang kedelapan, berdoa dan minta dukungan atau support dari orang tua maupun dari keluarga kamu. Itulah 8 tips yang aku bisa sharekan kepada Brosis untuk menyelesaikan skripsi dalam 1 semester. Harapannya semoga 8 tips yang sudah aku bagikan kepada Brosis dapat membantu Brosis untuk target tadi, yaitu menyelesaikan skripsi dalam 1 semester. Namun kembali lagi ke Brosis, kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Jika kamu memang serius, memang niat, dan pantang menyerah, kamu pasti bisa menyelesaikan skripsi sesuai dengan target kamu mau berapa lama skripsinya. Tips ini hanya sebagai panduan, pedoman bagi kamu yang kebingungan dalam mengerjakan skripsi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga tonton terus video yang ada di channelku, channel Batista Ventura, karena channel ini masih baru dan membutuhkan support bantuan kalian. Channel ini tentu saja membahas dunia seputar mahasiswa yang pasti menarik kamu dan kamu pasti akan suka dan bermanfaat tentu saja. Jangan lupa untuk tetap semangat dan selalu bahagia.